Seorang sarjana lemah yang bahkan tidak berani menyembelih ayam. Di depan pintu justru para jenderal berlutut memohon aku maju ke medan perang. Bahkan Kaisar sendiri mengeluarkan 19 titah berturut-turut. Semua karena 3 tahun lalu baru keluar rumah aku sudah ditangkap jadi prajurit. Saat kain hitam di kepalaku disingkap orang, yang kulihat justru 100.000 pasukan Xiongnu berkerumun di bawah tembok kota. Mataku dipenuhi rasa takut, kedua tanganku gemetar tak terkendali. Saat aku tak tahu harus berbuat apa, suara seorang prajurit tua di sampingku masuk ke telingaku. Nak, apa yang perlu ditakuti? Tutup buka mata sebentar juga selesai. Aku menoleh ke arah prajurit tua di sampingku. Dalam hati berpikir penghiburannya lumayan. Lain kali jangan menghibur lagi. Saat prajurit tua melihat wajahku yang muram, dan aku hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba suara genderang perang mengguncang langit. Prajurit tua itu langsung lari berjongkok di balik tembok. Melihat dia bersembunyi di balik tembok, aku merasa firasat buruk muncul di hatiku. Aku segera meniru gerakan prajurit tua itu. Namun tepat saat aku berlari ke sisinya, baru hendak berjongkok, ribuan anak panah menyapu lewat tepat di atas kepalaku. Mereka yang belum sempat berjongkok, seketika tertusuk hingga seperti landak. Prajurit tua menyuruhku bersembunyi rapat, jangan mengangkat kepala. Lewati dulu hujan panah ini. Tak lama kemudian, saat anak panah terakhir jatuh di sisi kiriku, pasukan Xiongnu di bawah tembok sudah menyiapkan tangga pengepungan. Teriakan perang mengguncang langit dan bumi. Melihat itu prajurit tua segera berteriak keras. Semua orang bersiap melawan, hanya dengan menjaga tembok kota kita bisa hidup. Namun saat aku melihat barang yang dibagikan kepadaku, hatiku langsung terasa dingin. Sebuah busur panah yang rusaknya sudah tak karuan, dan hanya 5 batang anak panah. Entah anak panah itu dicabut dari tubuh siapa. Saat aku masih tertegun, teriakan keras prajurit tua di samping menarikku kembali ke kenyataan. Aku masih bengong, ngapain? Cepat tembak. Melihat pasukan Xiongnu yang menyerbu bak gelombang air, aku mengertakkan gigi lalu menarik busur, melepaskan anak panah ke arah kerumunan di bawah tembok. Prajurit Xiongnu di bawah tembok takkan pernah tahu bahwa panah yang menancap di dadanya ditembakkan oleh seorang cendekiawan. Saat aku mengangkat busur berniat menembak beberapa Xiongnu lagi, tiba-tiba otakku dibanjiri banyak informasi. Rasa pusing mendadak menyerang. Aku segera memegangi kepala lalu berjongkok. Sial, kali ini tamat. Otakku mulai bekerja. Dalam keadaan setengah sadar, aku seperti melihat berbagai kode muncul di hadapanku. Melihat situasi ini, aku bukan malah takut, justru menjadi sangat bersemangat. Kupikir setelah berpindah ke tubuh sarjana lemah, aku akan menjalani hidup biasa sampai mati. Siapa sangka di saat hidup dan mati ini, aku justru membangunkan kemampuan impian semua penjelajah dunia. Namun saat aku mengira bisa tak terkalahkan dan membantai segalanya, aku mendapati sistem ini hanya muncul sesaat. Ibarat orang sudah menyiapkan popcorn, yang diputar malah kartun anak. Tak berdaya, aku hanya bisa kembali menghadapi kenyataan. Yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup, karena pasukan Xiongnu makin banyak berkumpul. Jenderal penjaga kota memerintahkan lempar batu. Para prajurit satu persatu mengangkat batu besar, dan melemparkannya ke kerumunan di bawah. Bahkan ada yang menuangkan minyak mendidih ke bawah tembok. Melihat semua orang sibuk bertempur mati-matian, aku segera menarik busur dan menembak 4 anak panah berturut-turut. Namun tepat setelah aku selesai menembak, sebuah pemandangan ajaib terjadi. 4 prajurit Xiongnu yang baru saja memanjat tembok, langsung terpaku di tembok oleh satu tembakan 4 panahku. Orang-orang di sekitarku langsung terpana melihat aksiku. Prajurit tua di samping pun menatapku dengan heran. Nak, kau pernah latihan? Aku sendiri juga sangat terkejut mendengar ucapan prajurit tua itu. Aku menggeleng kaku, lalu menatap busur reyot di tanganku. Mungkinkah ini karena kekuatan sistem? Aku segera menoleh ke arah prajurit tua. Paman, cepat berikan aku 50 anak panah lagi. Aku merasa sekarang aku kuat luar biasa. Prajurit tua menatapku tanpa kata. Dalam hatinya ia berpikir bocah ini tadi masih gemetar seperti burung puyuh. Sekarang malah seperti veteran medan perang. Meski penuh keraguan, ia tetap memanggil prajurit di sampingnya. Hei kamu, cepat ganti busurnya dengan yang bagus. Dan ambilkan 20 anak panah. Melihat 20 anak panah yang diserahkan kepadaku, prajurit tua baru hendak menasihatiku agar hemat. Namun pemandangan berikutnya hampir membuatnya terjatuh kaget. Aku langsung meraih anak panah, mengangkat tangan menarik busur dan memasang panah. 20 anak panah melesat seperti tembakan AK-47. Satu panah satu korban. Melihat pemandangan itu, bahkan prajurit yang sedang mengangkat batu pun terpaku. Tatapan mereka padaku penuh rasa hormat. Sedangkan aku sendiri terlihat acuh tak acuh. Karena barusan setelah menembus 5 orang, sistem menanyakan apakah teknik panah ingin ditingkatkan. Melihat pemberitahuan itu, tanpa ragu aku langsung mengonfirmasi. Belum sempat aku merasa senang, aku langsung menyadari bahwa yang tadinya pemanah tingkat biasa, kini telah berubah menjadi tingkat perunggu. Pertempuran baru berhenti saat tengah hari. Pasukan Xiongnu akhirnya membunyikan gong mundur. Melihat pasukan Xiongnu mundur seperti gelombang air,
serta tembok kota yang ternodai darah. Hatiku dipenuhi berbagai perasaan. Dibandingkan kenyataan medan perang, adegan di drama televisi benar-benar terasa lemah. Mengikuti prajurit tua membersihkan medan perang, lalu makan siang dan beristirahat. Setelah akrab dengan semua orang, aku pun bertanya pada prajurit tua, "Paman, apakah di ketentaraan bisa belajar ilmu sungguhan?" Prajurit tua menoleh menilaiku, lalu mengangguk pelan. "Memang sudah waktunya kau belajar bela diri. Lengan dan kakimu kurus begitu, tak cukup kuat ditebas 2 kali oleh bandit Xiongnu." Aku langsung tersenyum kecil pada prajurit tua. "Terima kasih atas pujiannya, Paman." Prajurit tua hampir menyemburkan air ke wajah Lao Wang. "Hari ini kau telah menewaskan lebih dari 30 musuh. Kini kau juga anggota pasukan penjaga gerbang Aning. Ilmu bela diri militer tentu bisa diajarkan padamu. Maka memanfaatkan waktu setelah makan siang." Prajurit tua dengan gerakan cepat seperti harimau mengajarkanku ilmu bela diri 12 jurus tendangan. Melihat aku belajar dengan cepat, prajurit tua tampak sangat senang. Tak lama kemudian ia membawa 1 set zirah untuk kupakai. Semua orang melihatku mengenakan zirah itu, dan melayangkan tatapan iri kagum. Saat aku masih ingin bergaya mencolok, dan memamerkan perlengkapan baruku, 3 dentuman genderang mengguncang langit. Mendengar suara genderang maut itu, prajurit tua langsung berdiri dan menjatuhkan barang di tangannya. Ia berteriak keras, "Cepat ambil senjata dan naik ke tembok kota." Semua orang segera bangkit, mengambil senjata lalu bergegas menuju tembok kota. Aku ikut semua orang naik ke tembok kota. Saat mengangkat pandangan, di luar kota awan hitam menekan ke bawah. Datang, genderang perang di menara kota menggema ke langit. Seorang perwira di samping mengangkat bendera sambil berteriak, "Para pemanah keluar barisan, habiskan semua anak panah kalian." Tim pemanah Pavilion Wenyan maju satu persatu, menarik busur dan memasang anak panah, menembak ke arah pasukan Xiongnu. Saat itu aku juga mengangkat busur panjang di tanganku, baru hendak melakukan 10 tembakan berturut-turut. Namun tiba-tiba teringat perkataan prajurit tua saat makan siang. Akhirnya aku hanya bisa menembak satu persatu dengan pasrah. Untungnya ada bantuan dari kemampuan emas. Setiap anak panah tepat menembus dahi prajurit Xiongnu. Para prajurit, anak panah di punggungku pun perlahan habis. Saat aku hendak meminta tambahan anak panah pada perwira logistik, terdengar teriakan perwira menyuruh pemanah mundur. Semua orang mencabut pedang bersiap bertarung jarak dekat. Aku langsung menoleh ke prajurit tua di sampingku. "Paman, berikan aku sebilah pedang. Aku ingin bertempur." Prajurit tua dan yang lain memandangku dengan tatapan aneh. Seolah-olah mereka melihat bocah bodoh. Namun melihat sikapku yang tegas, mereka pun tak berkata apa-apa lagi. Dengan santai ia mengambil sebilah pedang dan melemparkannya padaku. Sambil berkata hati-hati, lalu bergegas menyerbu ke arah Xiongnu. Orang-orang di sekitarku memandangku dengan tatapan tak mengerti. Jelas-jelas aku seorang pemanah. Mengapa begitu nekat? Namun hanya aku sendiri yang tahu. Petunjuk kemampuan emas yang baru terbangun pagi tadi menyebutkan bahwa hanya dengan menebas musuh poin bisa bertambah untuk memperkuat berbagai skill. Kini pasukan Xiongnu sudah naik ke tembok kota. Para pemanah diperintahkan keluar dari medan perang. Demi menambah poin, aku hanya bisa ikut bertarung jarak dekat. Melihat prajurit Xiongnu yang ganas di depanku, aku menggenggam pedang baja dan menerjang. Prajurit Xiongnu melihatku menyerbu, langsung mengayunkan tebasan. Tebasan itu hampir mengenai kepalaku. Pada detik yang sangat menentukan itu, tubuhku tiba-tiba bergerak berubah. Melangkah satu langkah, menghindari sabetan pedang. Prajurit Xiongnu itu belum sempat menarik kembali pedangnya. Aku menusuk ke depan dengan satu tangan memegang pedang. Satu tusukan tepat ke depan. Bagian bawah prajurit Xiongnu benar-benar licik. Prajurit Xiongnu itu tak pernah menyangka suatu hari akan kehilangan sumber kehidupannya. Rekan-rekan pasukannya yang melihat kejadian itu, tak sadar pinggang mereka terasa dingin. Merasakan bulu kuduk berdiri. Dalam hati bersumpah menjauh sejauh mungkin dariku. Maka aku pun berubah menjadi spesialis serangan bawah. Berpegang pada prinsip menyerang titik vital. Melihat satu tusuk satu, bertemu satu hajar satu. Melihat prajurit Xiongnu yang bertarung dengan pasukan kita. Begitu ada celah langsung satu tebasan. Cepat, tepat dan kejam langsung menembus titik hidup. Terima kasih kawan, namun teknik pedangmu ini, hehe, benar-benar unik. Lao Wang melihat lawannya tumbang oleh satu tebasanku. Meski sangat berterima kasih, namun tatapannya padaku tetap terasa agak aneh. Terima kasih untuk apa? Kita semua adalah saudara seperjuangan. Masih harus bersama menebas musuh demi negara. Aku tersenyum memperlihatkan gigi putihku. Tak banyak berbincang lagi dengan Lao Wang. Saat ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan poin. Oh tidak, maksudku waktu terbaik membantai musuh Xiongnu. Aku pun berbalik dan menerjang ke kerumunan Xiongnu. Melihat punggungku yang menjauh, Lao Wang tak bisa menahan diri untuk menggigil. Dalam hati ia berdoa untuk pasukan Xiongnu, dan bertekad tak akan pernah menyinggung bocah ini. Siapa tahu suatu hari bagian bawah bisa ditebas. Begitulah aku berkeliaran di medan perang, mencari kesempatan melihat satu tebas satu.
Pertempuran terus berlangsung hingga senja. Pasukan Xiongnu melihat tembok kota masih tak tertembus. Akhirnya mereka hanya bisa mundur dengan terompet perang. Aku melirik pedang di tanganku yang sudah tumpul dan terkelupas. Lalu menatap pasukan Xiongnu yang mundur. Tembok kota yang merah darah tampak mencolok di bawah cahaya senja. Melihat itu aku tak kuasa melantunkan sebuah syair. Mentari senja bagai darah, bulan sabit bagai kail. Berapa banyak arwah setia terkubur di musim gugur ini. Sudahlah, jangan pakai gaya sastrawan melarat itu. Cepat kembali ke barisan. Dalam perjalanan kembali, semua orang terdiam. Tak seorang pun merasa bersyukur karena masih hidup. Karena pertempuran sore tadi, hanya dari regu veteran saja sudah gugur 4 orang. Setiap orang paham di dalam hati. Mungkin berikutnya yang tumbang adalah diri sendiri. Seharian bertarung melawan musuh, baik mental maupun fisik semua sangat kelelahan. Maka setelah makan semua langsung beristirahat lebih awal. Namun aku masih diliputi kegembiraan karena pertempuran siang hari. Sehari bertempur membuat seluruh statistikku meningkat. Terasa kosmos kecil di dalam tubuhku bisa meledak kapan saja. Hati, puncak, sudut mulutku tanpa sadar terangkat sampai ke telinga. Begitu saja aku tertidur lelap dengan harapan indah. Keesokan paginya, aku dibangunkan dan dibawa ke lapangan latihan. Setelah pertempuran sengit kemarin, jumlah orang di lapangan hari ini jelas jauh lebih sedikit. Sedangkan veteran kemarin, sedang melatih. Saat aku mendekati veteran sambil menggosok tangan dan nyengir bodoh. Veteran itu langsung menamparkan kepalaku. Bocah, kenapa tingkahmu seperti maling? Kalau ada urusan cepat bilang. Meski kepalaku berkunang-kunang kena tamparan, ku tetap tertawa dan berkata pada veteran itu, Paman, itu anu apakah di militer ada ilmu pedang yang bisa dilatih? Ajari aku satu dong. Cuma itu kukira kamu mencuri roti orang. Bocah, kemarin kamu menebas musuh. Banyak jasa militermu sudah dilaporkan semalam. Selama kamu bisa bertahan sampai akhir. Jadi perwira kecil bukan hal sulit. Kalau soal ilmu pedang, veteran itu menatap mataku yang penuh harap. Lalu tertawa keras. Perhatikan baik-baik hanya sekali. Selesai bicara veteran itu mengambil senjata di sampingnya dan mulai memperagakan. Aku memperhatikan jurus yang diperagakan veteran. Setiap gerakan sangat tajam, tanpa gerakan sia-sia. Benar seperti kata orang, ilmu bela diri militer semuanya mengincar titik vital. Begitulah, aku menatap veteran itu tanpa berkedip. Setelah memperagakan 18 jurus pedang, veteran itu menyarungkan pedang dan menoleh ke arahku. Menyadari saat ini aku masih terpaku di tempat. Gimana bocah? Ingat semua tidak? Saat veteran mengira aku belum paham, dan berniat mengulang sekali lagi. Namun aksi berikutnya dariku membuat semua orang terbelalak kaget. Aku diam-diam mengambil tongkat kayu di samping, dan berjalan ke tengah lapangan latihan. Tiba-tiba seolah kerasukan, tebasan atas bawah maju mundur ke segala arah. Menyapu ribuan pasukan dengan tebasan beruntun. Maaf, memang sudah tidak bisa mengarang lagi. Intinya aku memperagakan ke-18 jurus pedang dengan sangat mahir. Saat kesadaranku kembali, dan aku menatap ke arah semua orang. Kudapati mereka menatapku seperti melihat monster. Di samping Lao Wang berteriak kagum. Bocah luar biasa, tubuhmu kelihatan lemah tak berdaya. Tak disangka ternyata jenius bela diri. Paman, aku berterima kasih ya, biasanya kamu memang memuji orang seperti ini. Saat semua orang berkumpul bercanda, tiba-tiba genderang di menara kota bergemuruh. Semua orang menghentikan aktivitasnya, lalu menoleh ke kejauhan. Di luar kota asap perang langsung membumbung. Teriakan pertempuran mengguncang langit dan bumi. Sialan waktunya, barak langsung kacau balau, baik prajurit maupun para wajib militer. Serempak mengambil senjata dan berlari ke menara kota. Melihat orang-orang berlari, aku sebenarnya sangat ingin ikut. Namun karena hari ini giliran rotasi, bukan tugas kami di gerbang Yinsi. Jadi terpaksa aku mengikuti para saudara, pergi ke gudang untuk mengambil perlengkapan baru. Namun tepat saat aku baru tiba di gudang perbekalan, sebuah suara tiba-tiba membuat semua orang menoleh ke arahku. Terlihat seorang pria kekar di belakang dengan wajah terkejut. Itu kamu, si penusuk si kecil dewa. Lalu, pria kekar itu seperti tiba-tiba teringat sesuatu. Ia langsung kabur berlari. Saat berlari, kedua tangannya masih sibuk melindungi selangkangannya. Adegan mendadak ini membuatku benar-benar bingung. Dengan kepala penuh tanda tanya aku masuk ke gudang. Baru saja selesai mengambil perlengkapan. Saat itu suara lain kembali terdengar dari belakangku. Hei kamu, tahu tidak barusan aku melihat siapa? Kenapa jadi misterius begitu? Jangan bilang Jenderal Ping Bei datang. Bukan dengar aku bilang, tadi si penusuk si kecil dewa datang ambil perlengkapan. Penusuk si kecil dewa, apa itu orang kejam yang khusus membidik si kecil Hun? Begitulah, kamu satu kalimat aku satu kalimat. Membuat kepalaku sampai uratnya berdenyut. Apa otak kalian sudah aku makan semua? Penusuk si kecil dewa, kenapa tidak sekalian bilang aku penembak kacang? Saat meninggalkan gudang perbekalan sudah menjelang siang. Setelah makan siang, aku menatap ke arah tembok kota. Sedikit mengernyit, serangan Hun hari ini jauh lebih ganas dibanding kemarin. Saat aku sedang melamun menatap tembok kota, suara derap kuda yang cepat terdengar dari luar barak.
Terlihat perwira pembawa pesan mengangkat tinggi bendera perintah dan berteriak keras ke arah barak. Jenderal memberi perintah. Pasukan garnisun Batalion 6 hampir musnah. Seluruh prajurit Batalion 7 segera naik ke tembok kota, melawan pasukan Hun bajingan. Siapapun yang berani melanggar perintah, dibunuh tanpa ampun. Begitu mendengar perintah itu semua orang langsung gempar. Veteran langsung berdiri dan meraung memerintahkan seluruh Batalion 7. Angkat senjata dan maju ke depan. Saat aku dengar ini saatnya turun ke medan. Semangatku langsung bangkit. Cepat-cepat ku pakai zirah dan ku sampirkan pedang. Tak lupa juga membawa otak. Veteran di samping melihat aku tertawa senang. Mengira aku ketakutan sampai otakku rusak. Saat berangkat dia masih sempat menepukku. Sambil menghibur, bocah bodoh, hati-hati. Mengikuti kerumunan aku baru saja naik ke tembok kota. Langsung terlihat pasukan Hun yang padat sejauh mata memandang. Karena ini sudah pertempuran jarak dekat. Tak mungkin lagi menarik busur. Aku pun mencabut pedang di pinggang. Dan langsung menerjang musuh. Memanfaatkan satu prajurit Hun yang belum sadar. Aku merunduk dan menghindar cepat. Satu tebasan dari bawah langsung membelahnya jadi dua. Lalu menusuk bagian bawah Hun lainnya. Di belakangku Lao Wang kembali merasa dingin di selangkangan. Dalam hati dia pikir bocah ini terlalu kejam. Kalau bukan penusuk bawah dewa ya tebasan iblis. Ke depan mutlak tak boleh memancing bocah ini. Seiring aku bertarung makin ganas. Para Hun pun ketakutan dan tak berani mendekat. Namun saat aku terus mencari musuh yang lengah, teriakan marah dari depan membuatku terhenti. Berani sekali kau, berani membunuh begitu banyak prajurit muda klanku. Serahkan nyawamu. Lalu dia mengangkat pedang dan menyerbu. Melihat itu, aku tak buang-buang kata lagi. Mengayunkan pedang langsung menebas. Takut, saat aku bertarung sengit melawan pasukan Hun. Di atas tembok kota ada sepasang mata yang memperhatikanku. Itu anak buah siapa? Begitu berani. Lapor jenderal dari pakaiannya sepertinya memang prajurit Batalion 7. Dalam waktu singkat sudah menebas lebih dari 20 musuh. Meski caranya agak kasar, namun benar-benar berani. Beritahu Batalion 7, jika anak ini masih hidup setelah perang, bisa diangkat jadi kepala regu. Saat ini aku masih bertarung sengit dengan kepala pasukan Hun. Sama sekali tidak tahu aku sedang diperhatikan petinggi militer. Kepala pasukan Hun di depanku tiba-tiba mengubah gerakannya. Menebas dengan satu sabetan. Aku langsung terpental beberapa langkah. Saat ini aku tak bisa lagi setenang sebelumnya. Pemimpin Hun itu seorang petarung sejati. Ia melompat menerjang. Melihat situasi ini, aku pun marah. Ku genggam pedang terbalik, sambil meraung pelan ke depan. Tebasan dari bawah ku lepaskan. Kepala Hun mengira aku akan mengeluarkan jurus besar. Gerakannya langsung berhenti, dan mundur cepat. Pada saat itu, dia melihatku meloncat ke udara. Menarik busur sambil berteriak keras. Terima panah tusuk pinggangku. Anak panah melesat sangat cepat. Menembus langsung pinggang kepala Hun. Pulang saja tanam kentang. Selesai bicara sebelum dia sempat bereaksi. Aku langsung menyusup mendekat dan menyabat. Satu tebasan dari bawah. Ditambah jurus pertempuran 8 arah. Pemimpin pasukan Hun itu pun tewas di bawah tebasan pedangku. Seiring berjalannya pertempuran, jumlah prajurit Hun di atas tembok kota terus berkurang. Setelah Hun terakhir ditebas, awalnya semua orang merasa senang karena telah membunuh semua Hun. Namun ketika melihat pemandangan di luar gerbang Aning saat ini, membuat setiap orang di tempat itu merinding. Aku menoleh ke arah veteran di sampingku. Veteran itu seolah tahu apa yang kupikirkan. Pagi tadi pengintai melapor, 100.000 pasukan Hun menyerang gerbang Aning. Lalu berapa jumlah pasukan kita di Aning? 30.000, tapi sekarang tinggal sedikit lebih dari 20.000. Aku menatap veteran itu dengan terkejut. Pantas saja aku dulu ditangkap, untuk dijadikan prajurit paksa. Kini pasukan Hun berjumlah 100.000. Sedangkan gerbang Aning bahkan tak sampai 30.000. Jika tidak segera menambah pasukan, gerbang Aning pasti sudah lama jatuh. Saat mereka masih terkejut dengan pemandangan di depan mata, terdengar suara genderang berat dari atas tembok. Jenderal pasukan Hun sepertinya akan melancarkan serangan besar. Yang mulia lihatlah, tak masalah aku di sini. Gerbang Aning tak akan ditembus Hun. Kerahkan 2 batalion lagi untuk bertahan. Setelah berkata demikian dia tak berkata apa-apa lagi. Saat ini di luar tembok lautan manusia memenuhi pandangan. Ketika semua orang bersiap melanjutkan pertahanan, tiba-tiba beberapa sosok terbang keluar dari kerumunan. Beberapa aliran energi sejati dilepaskan dari tangan mereka. Dalam sekejap menghantam gerbang Aning. Ratusan prajurit penjaga terpental bagaimana berani membantai prajurit Wei besar. Saat kata-kata itu terdengar 5 sosok muncul membawa tekanan mengerikan di depan para ahli Hun. Melihat beberapa orang di depanku, seluruh tubuhku bergetar. Lagi-lagi petir telapak tangan. Lagi-lagi meriam laser. Ini mana terlihat seperti 2 pasukan berhadap-hadapan. Jelas-jelas ini para penyihir sedang bertarung. Sejak aku menyeberang ke dunia ini beberapa tahun lalu, aku belum pernah melihat sosok sehebat ini di dalam kota. Veteran di samping melihat ekspresiku yang bengong. Sambil tersenyum dia menepuk pundakku. Bocah, lihat wajahmu seperti belum pernah melihat dunia. Itu adalah para jenderal penjaga gerbang Aning.
Para jenderal di bawah pimpinan Jenderal Besar Yang Ye. Sejak sebelum kedua pasukan bertempur aturan sudah ditetapkan. Prajurit lawan prajurit, jenderal lawan jenderal, kecuali benar-benar terpaksa. Kalau tidak mereka tidak akan turun tangan. Sepertinya Raja Zhuoxian di sana sudah kehilangan kesabaran. Makanya dia mengirim beberapa ahli bela diri. Sekarang para jagoan di dalam kota sudah turun tangan. Sepertinya pertempuran ini akan segera berakhir. Bocah, kau juga jangan diam saja. Tebas lagi beberapa hun untuk menambah jasa militer. Agar setelah perang selesai bisa diberi penghargaan. Setelah berkata begitu dia tak lagi menghiraukanku. Berbalik dan terus membunuh musuh. Setelah mendengar kata-kata veteran, aku merasa itu sangat masuk akal. Namun tepat saat aku hendak berbalik melanjutkan pembantaian, satu kalimat dari ahli hun pihak lawan membuat hatiku yang sempat tenang kembali menegang. Berhenti kau bajingan. Teriakan marah itu hampir membuat pedangku terlepas. Aku menoleh ke belakang. Seorang pria hun bertubuh besar sedang menatapku dengan marah. Melihat itu aku tidak banyak bicara. Langsung mengayunkan pedang untuk menebas. Sekali jurus 8 arah menyapu seluruh pasukan. Membabi buta menebas. Aku sekarang kuat sampai mengerikan. Belum sampai 3 jurus musuh sudah tumbang. Dan terbelah 2 dari bawah ke atas. Saat ini semakin banyak pasukan hun memanjat ke atas tembok. 2 batalion tambahan berjumlah 4.000 prajurit juga tiba di tembok. Baru dengan susah payah mampu menekan pasukan besar hun. Raja Zhuoxian kembali mengirim 5.000 pasukan untuk menyerang kota. Dan menurunkan 1 pasukan penjaga lagi untuk ikut menyerang. Habiskan habis kekuatan hidup pasukan penjaga Aning. Raja Zhuoxian memerintahkan para bawahannya. Perwira penghubung kembali menyampaikan titah raja. 1 pasukan hun berjumlah 5.000 orang. Keluar dari perkemahan utama, mulai melakukan serangan, berserbu ke arah gerbang tembok kota. Terompet serangan pasukan hun ditiup, menggema ke seluruh langit. Puluhan ribu pasukan hun menekan maju, terus-menerus memanjat ke atas tembok. Saat ini aku bahkan dikepung lebih dari 20 prajurit hun. Jujur saja karena aku terlalu ganas. Dalam waktu singkat saja, aku sudah menebas belasan musuh hun. Terlalu menonjol di medan perang. Tentu saja akan mendapat perhatian khusus.